warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kota Salak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bulung. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada ruangan yang sederhana ini, ruangan perpustakaan SMP 3 Kota Salak, dalam rangka sosialisasi pemetaan aset UPT SMP Negeri 3 Kota Salak dari saudara kita nanti Ibu Yosi Apri Seniawati SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Darmasraya. Jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini, telah datang memenuhi undangan, dan acaranya akan kita mulai sebentar lagi. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti apa yang telah beliau sunnahkan. Semoga kita nanti dikumpulkan menjadi umat yang dibelah dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja acara kita pada hari ini. Acara berikutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Kota Salak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sartono SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu anggota komite, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha, seterusnya anak-anak Bapak yang memenuhi undangan, itu dalam rangka pemetaan sosialisasi aset SMP Negeri 3 Kota Salak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan program guru penggerak, dan kami sebagai mewakili pimpinan sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah itu ada acara dalam rangka sosialisasi akreditasi sekolah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya. Kami mengapresiasi positif program guru penggerak ini, ya, mudah-mudahan di SMP Negeri 3 Kota Salak ini, ya, Ibu Yosi Apri Saniawati mewakili seluruh guru yang ada di SMP Negeri 3 Kota Salak ini dan umumnya yang berada di Kecamatan Kota Salak, untuk selalu berpartisipasi aktif, karena yang guru penggerak ini merupakan program pemerintah, ya, itu dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kami baik dari pihak majelis guru, dari pihak pimpinan sekolah, pihak
siswa dan pihak komite sangat mendukung sekali. Maka Ibu Yosi Aprisaniawati ya lebih ditingkatkan lagi program-program yang lain ya, di samping program-program yang sosialisasi aset ini mungkin sebelumnya juga sudah disosialisasikan program yang lain, namun undangan mungkin tidak sebanyak kita sekarang ini. Mungkin yang kemarin hanya majelis guru, nah sekarang kelihatannya cukup dari semua elemen. Nah barangkali itu sebagai sambutan kami mewakili pimpinan sekolah. Salah dan benar mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sartono selaku mewakili dari kepala sekolah atas kata sambutannya. Acara berikutnya adalah acara inti yang langsung saja yang akan disampaikan oleh Ibu Yosi Aprisaniawati SPD mengenai sosialisasi pemetaan aset UPT SMP Negeri 3 Kota Salak. Kepada Ibu Yosi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kota Salak, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Kota Salak, selanjutnya rekan-rekan sesama majelis guru, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Kota Salak atau yang mewakili. Selanjutnya Bapak Ibu orang tua wali murid yang mendapatkan undangan untuk hadir pada acara hari ini. Selanjutnya kepada siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 yang juga hadir pada acara sosialisasi ini. Kemudian puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya agar bisa menyempatkan diri melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan alam yang ingat Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa kita umatnya dari zaman yang penuh kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, sekilas pengenalan tentang program guru penggerak ini. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dan kepada siswa yang telah menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan ini sekelas perkenalan, yaitu saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Darmasraya. Tapi untuk kabupaten kita ini adalah angkatan pertama. Mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya akan ada kegiatan seperti ini karena masih ada angkatan 7, 8, 9, dan 10. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, selanjutnya untuk khususnya guru penggerak ini untuk di angkatan 6 kami dari Kecamatan Kota Salak hanya ada 2 orang, yaitu salah seorangnya saya dari SMP Negeri 3 Kota Salak. Untuk tingkatan SD dan TK itu tidak ada. Satu lagi rekan saya dari SMA Negeri 1 Kota Salak. Jadi untuk angkatan 6 ini dari Kecamatan Kota Salak hanya berdua. Untuk
angkatan 7, ada dari utusannya dari SD kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu semuanya, guru penggerak ini adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim untuk meningkatkan kompetensi guru, terlebih setelah kita melewati era pandemi COVID-19 yang kualitas pendidikan menurun. Kemudian, jadi di kabupaten lain itu sudah diadakan sejak angkatan 1, dan pada kabupaten kita angkatan pertamanya jatuh di angkatan 6. Baiklah Bapak Ibu Guru, Ambil laptop Pak di kelas. Filenya bisa diambil. Bapak Ibu mohon maaf ada kesalahan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada apa itu pemetaan aset. Pemetaan aset ini adalah keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari kekuatan aset yang dimiliki. 7 modal aset sumber daya di sekolah dapat dipetakan sehingga menjadi kekuatan sekolah dalam memajukan lembaga pendidikan dengan kualitas pembelajaran yang bermutu. Dengan fokus pada pembelajaran yang berpihak kepada murid, kelompok aset ini mulai dari aset modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, dan modal agama dan budaya dapat dimanfaatkan dan terus dikembangkan sehingga mendukung keberhasilan lembaga pendidikan. Baiklah sekarang Bapak Ibu, sebelumnya pemahaman kita bahwa aset itu adalah semua fasilitas yang ada di sekolah. Benar ya Bapak Ibu, kan kita cuma menganggap aset, apa itu aset? Ya, hal yang ada di sekolah ini adalah aset. Ternyata aset itu tidak cuma fokus kepada benda atau fasilitas yang ada di sekolah. Ternyata siswa adalah aset utama sekolah kita. Siswa, guru, dan tenaga kependidikan adalah aset utama yang ada di sekolah kita. Makanya modal manusia diletakkan pada pemetaan aset yang pertama. Kemudian apa hubungannya dengan pendidikan? Kaitannya dengan program belajar mengajar kita adalah dengan adanya kekuatan 7 aset ini, maka kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang baik kepada murid. Yang berarti kalau semua asetnya itu dicukupkan atau fasilitasnya lengkap, maka akan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa kita. Jadi tujuan akhirnya apapun ternyata Bapak Ibu yang dipelajari dalam program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bahwasanya murid ini berhak mendapatkan pendidikan. Yang harus berusaha memfasilitasi dan memenuhi adalah kita selaku komunitas pendidikan. Kemudian kita masuk kepada pembagian aset yang ada di sekolah kita, khususnya di UPT SMP Negeri 3 Kotosala ini. Baiklah Bapak Ibu, saya sudah merumuskannya kemarin, itu yang pertama aset atau modal manusia. Di sekolah kita ada pengawas untuk tingkat SMP dengan background pendidikan S1. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah kita dengan background S1 juga, dan guru hampir semuanya berpendidikan S1. Berarti ini sudah melengkapi standar pendidikan yang harus dipenuhi. Kemudian ada 1 orang guru yang berpendidikan D3. Selanjutnya Bapak Ibu guru, sebagian besar guru kita ini sudah sertifikasi, artinya sudah bersertifikat profesional atau bersertifikat guru profesional yang menandakan bahwa beliau telah mengikuti program dan bekerja sesuai dengan kualitas profesionalnya sebagai guru. Selanjutnya kita memiliki 192 orang siswa atau peserta didik yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan ekonomi yang berbeda. Karena kita tinggal di daerah perbatasan, kemudian tentu kita memiliki siswa dengan latar belakang yang bermacam-macam. Ada suku Jawa yang mayoritas di sini, kemudian suku Minang, dan sebagian berasal dari provinsi sebelah yaitu provinsi Jambi. Kemudian selanjutnya
kita memiliki tenaga kependidikan atau yang berasal TU kita, yaitu pendidikannya ada yang S1 1 orang dan berpendidikan SMA dan SMK 2 orang. Kemudian kita juga memiliki komite dan orang tua atau wali murid yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan ekonomi yang berbeda sesuai dengan peserta didik kita tadi. Selanjutnya, SMP kita juga tentu telah ada alumni-alumni yang telah menamatkan pembelajaran di sini. Selanjutnya Bapak Ibu itu pada aset atau modal sosial. Modal sosialnya adalah masyarakat yang berada di lingkungan kita sekitar. Kemudian komunitas kepala sekolah kita itu mengikuti program MKKS dan komunitas guru kita adalah MGMP tiap mata pelajaran yang sudah diatur jadwalnya. Jadi tiap mata pelajaran dari guru-guru kita ini ada komunitas sesama guru bidang studi, begitu ya Bapak Ibu. Dan ini yang paling penting yaitu tentang aset atau modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kita. Sekolah kita memiliki 1 ruangan capsek, 1 ruangan guru, 1 ruangan TU dan 1 ruangan BK. Kemudian ada 7 ruangan kelas karena pada tahun ini siswa kita berlombelnya ada lebih, yaitu kita menggunakan labor IPA sebagai ruangan kelas ya Pak. Kemudian ada labor komputer, perpustakaan, musola, toilet, parkiran, drainase, dan ada jaringan wifi di sekolah kita. Selanjutnya, atau modal lingkungan. Kemudian sekolah kita ini letaknya strategis karena berada di tengah-tengah perkantoran. Ada kantor wali nagari, Kop SD, puskesmas, dan kita terletak di tengah-tengah jorong kita. Jadi masih tidak jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya ini kalau untuk kebun sawit kita tidak memiliki ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, khusus untuk modal finansial atau modal keuangan di sini kita cuma punya 2, yaitu dana BOS dan dana komite sekolah. Untuk koperasi kita tidak punya, dan yang ada hanya dana bantuan operasional sekolah dan dana komite. Kemudian untuk aset yang selanjutnya adalah aset politik, yaitu sekolah kita berstatus sekolah negeri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Polsek, Puskesmas terkait kegiatan kesehatan, kemudian kantor wali nagari, jorong, dan juga tokoh masyarakat yang ada di Koto Salak atau khususnya di Nagari Simalido ini. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah modal agama atau budaya. Sekolah kita ini adalah lingkungan yang religius, kemudian kita hanya satu agama, kita tidak memiliki, kita semua mayoritas beragama Islam, hampir semuanya beragama Islam. Kemudian di lingkungan kita juga banyak tokoh agama dan budaya. Kemudian kita memiliki budaya yang heterogen, yaitu ada suku Minang, Jawa, dan Jambi. Kemudian dengan
latar belakang tersebut, tentu kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, Bapak Ibu. Selanjutnya itu adalah baiklah Bapak Ibu, itulah 7 aset, walaupun penjelasannya tadi ada terganggu. Saya harap ini bisa dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian khususnya untuk aset modal manusia yang ada di sekolah kita. Untuk penjelasan ini saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, demikian tadi penjelasan dari Ibu Yosi mengenai sosialisasi aset PT SMP Negeri 3 Kota Salak. Kegiatan berikutnya adalah tanya jawab mengenai sosialisasi ini. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kurang jelas dalam penjelasan tadi atau seperti apa, bisa dipertanyakan lagi. Iya. Kalau tidak ada berarti jelas ya Pak Ibu ya. Alhamdulillah. Berarti sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Yosi tadi cukup jelas ya. Cukup jelas, dan akhirnya acara kita bisa kita tutup sampai di sini. Baik, bagaimana Bu Yosi? Hah? Oh iya, mohon absennya diisi Bapak Ibu. Sebelum acara kita tutup, kita isi dulu absennya untuk melengkapi berita acaranya. Oh iya Pak, ini Ya silakan Pak. ini kan kami diundang. Iya Pak. Ya. Ini maksud tujuannya kami diundang di sini ini seperti apa? Karena tadi kan dijelaskan di situ kan sosialisasi strategi penggerak. Iya. Penggerak. Iya Pak. Jadi komentar. Jadi tujuannya kami diundang di sini itu seperti apa gitu? Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita kembalikan lagi ke Bu Yosi ya. Nah, ini ada yang bertanya, sebenarnya tujuan diundangnya hari ini sebenarnya untuk apa? Mohon penjelasannya dari Bu Yosi dan persilakan. Terima kasih kepada Bapak Rinaldo. Baiklah Pak, sebenarnya ini kegiatan seharusnya dilaksanakan dalam keadaan yang lebih baik. Maksudnya kenapa harusnya di pagi hari, begitu ya Pak. Kemudian ini kegiatannya kemarin itu awalnya saya akan menyelenggarakannya pada hari Senin setelah anak kita ujian. Tapi kemarin ada pengumuman bahwa hari terakhir sekolah itu adalah hari Jumat. Tentu kalau saya tetap mengadakannya hari Senin, tentu rekan-rekan sudah tidak ada, kemudian siswa juga sudah tidak ada. Makanya kegiatan ini dimajukan kepada hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena besok itu Jumat. Pilihannya tadi adalah kalau hari Jumat itu hari yang singkat, Bapak Ibu banyak aktivitas yang lain. Jadi saya baru dikonfirmasi itu kemarin Pak. Jadilah kegiatan ini seperti ini. Kemudian tujuannya tadi kemarin saya sudah menyebar undangan itu kepada Bapak Ketua Komite, kemudian kepada Bapak Wakil Komite dan perangkat Komite UPT SMP Negeri 3 Kota Salak, selanjutnya kepada Pak Jorong, kemudian orang tua, wali murid, dan rekan-rekan guru. Seharusnya hari ini rekan guru itu banyak Bapak Ibu, tapi berhubung tadi ada kegiatan membuat SKCK pengangkatan P3K, jadi juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi tinggallah segini. Kemudian Bapak Kepala Sekolah
juga mengadakan sosialisasi akreditasi ke Dinas Pendidikan, dan itu juga hal yang penting. Jadi tujuan saya memanggil Bapak dan Ibu ke sini adalah yang pertama, saya ingin mensosialisasikan tentang aset yang ada di sekolah kita dan strategi pemanfaatannya Bapak Ibu. Kita di sekolah ini sudah, jadi aset itu bukan sekedar benda, bukan sekedar yang tampak saja. Jadi aset itu, saya juga baru paham kalau aset itu, modal manusia ini adalah aset utama yang kita miliki untuk sekolah kita ini. Jadi saya inginnya begini Bapak Ibu, sebetulnya kita adakan diskusi bagaimana strategi pemanfaatannya. Tentunya tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentang kemajuan pendidikan kita adalah kolaborasi dan kerjasama kita sebagai komunitas sekolah. Itulah hal yang ingin saya beritahu sebetulnya Pak. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah tahu kalau di sekolah kita ini kita memiliki guru dengan background pendidikan yang sudah sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Semisal ketika saya punya background bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris. Ketika Pak Santono punya background matematika, dia sudah mengajar di hal tersebut. Jadi kita hampir semua majelis guru ini sudah berpendidikan S1. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Begitu seharusnya Pak. Jadi anak-anak ini pendidikannya tidak akan maju jika hanya guru saja di sekolah. Kami hanya punya waktu dari jam 7 sampai jam 13.45 untuk memantau keadaan siswa kita. Jadi kedepannya bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi memajukan pendidikan yang di sekolah kita dengan memanfaatkan semua aset yang ada. Di sekolah kita Bapak Ibu, untuk aset fisik kita mendapatkan bantuan Chromebook, kemudian ada labor komputer, kemudian pokok fasilitas yang cukup untuk teknologi. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Karena kedepannya siswa kita ini sudah lahir di era milenial, tidak bisa diajarkan dengan cara yang lama, gitu Bapak Ibu. Jadi saya sebetulnya ingin mengadakan sosialisasi ini agar tahu, kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi hal-hal yang kami lakukan di sekolah mendapat dukungan khususnya dari orang tua atau wali murid, begitu Pak. Seharusnya ini dilaksanakan dengan lebih baik. Saya sudah merencanakan untuk dilaksanakan kemarin ini di Labor IPA dengan fasilitas dan ruangan yang lebih baik dari ini Bu. Tapi karena ini acaranya mendadak dan harus diselesaikan, makanya jadilah begini apa adanya. Kemudian seandainya nanti kalau kita ada kesempatan yang lebih baik, mari kita ulang sekali lagi Bapak Ibu dengan fasilitas yang lebih baik dan agar materinya ini tersampaikan dengan baik. Seharusnya ada Bapak Kepala Sekolah yang bisa memandu kita. Kemudian harusnya juga ada guru pendamping saya dalam program guru penggerak ini. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Gimana Pak? Jelas ya Pak ya? Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Dipersilakan. Ada yang bertanya? Wujud, ada pertanyaan? Perwakilan dari dinas pendidikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, mungkin acara ini kita cukupkan sekian dulu. Demikianlah acara sosialisasi pemetaan aset ya dari UPT SMP Negeri 3 Kota Salak yang dipandu oleh Ibu Yosi Apri Saniawati SPD selaku guru penggerak. Ya, saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan ketika dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.